teman-teman semua mudah-mudahan bisa ngikutin gitu sih. Nggak susah. It's gonna be easy and fun. Oke, teman-teman pasti juga udah nggak sabar nih Kak mau belajar lagi lebih banyak dan juga praktek ya mungkin Kak untuk mungkin teman-teman yang mau mengikuti lomba juga ya Kak. Ya, dan mudah-mudahan bukan cuma buat teman-teman yang ikut lomba juga, tapi teman-teman lain yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris gitu biar bisa lebih lancar itu juga mudah-mudahan bisa berguna juga gitu. Iya Kak, bener banget. Ini gimana nih Kak? Aku langsung kasihkan ke Kak Adel aja ya Kak. Oke, siap. Oke. Okay, I'm gonna share my screen. Thank you so much, Aida. Right. I'm gonna share my screen. Give me 1 second. Mm, 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 mm. Oh. Mm, mm, mm. Why I cannot share my screen? You cannot start screen share while the other participant is sharing. Aida boleh dibantu? Ini aku. Oh, oke. Okay. Coba Kak, udah Oh, bisa? udah bisa, udah bisa. Oke, udah bisa. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ada kendala bisa on cam ya. Makasih. Alright, oke. Gimana kabarnya semua teman-teman? Sehat ya? Hari ini kita akan mulai masuk ke prakteknya, but this is gonna be simple, easy, fun, mudah-mudahan fun, and it's gonna be very brief, dan mudah-mudahan bisa manfaat juga buat teman-teman, bukan cuma yang mau ikut lomba, tapi buat teman-teman yang pengen ngelancarin bahasa Inggrisnya lagi juga bisa, gitu, right? Oke, nanti kita akan belajar how to make your remarks atau line. Jadi kalau kalian nonton berita pasti ada opening line, ada closing line, right? Nanti kita akan belajar buat itu. Terus ada script writing. Sebenarnya bukan script writing sih. Lebih ke karena kalau script writing kan kita dari mentah nih, ada kejadian terus kita kayak jurnalis beneran kita buat scriptnya gitu. No. This is actually kita ada berita terus kita rubah itu menjadi script untuk di deliver ke audience kayak gitu. And then the third one kita pastinya akan practice together. Right? Okay. Without further ado, let's jump in to the first one. Okay, remarks. Jadi kayak aku bilang tadi, kalau teman-teman nonton berita pasti ada opening, ada closing, right? Dan itu sebenarnya penting banget. Apalagi kalau kita ngomongin kompetisi itu, karena seperti yang kemarin aku udah bilang, kadang-kadang juri itu enggak terlalu perhatiin konten dari berita kita, tapi lebih ke how we deliver it, dan terutama di opening dan closing, karena itu benar-benar adalah kayak the first 15 seconds waktu kalian untuk nge-grab attention dari audience-nya atau dari judges-nya kayak gitu. Jadi penting banget si opening dan closing ini. Kayak gitu. So now I'm gonna show you gimana sih kita bikin opening or closing yang bisa kita sampaikan di opening dan closing itu ada macam-macam. Kadang ada yang simple kayaknya cuma good morning, this is Fox News, I'm Adelia, and our first news. Kayak sesimpel itu. Kadang cuma kayak nama, acaranya apa, terus dia langsung ke headlines-nya kadang. Nah, cuman ada juga yang lengkap banget gitu yang udah I'm reporting live from Studio One in in New York headquarters, lalala. Jadi kadang ada yang lengkap banget. Kalau di sini teman-teman bisa lihat, ini ada kursornya ya, kelihatan ya. Ada yang namanya, 1 second, why my screen is not right. Okay, ada identity. Jadi kayak ya pastinya nama kita gitu kan, atau nama acara kita kayak gitu. 1 second. Ini layarku kelihatan ya? Normal kan? Or Iya Kak, kelihatan. okay. Right. Identity, nama kita, location, studio, atau kita from Semarang, Indonesia, kayak gitu. And then time, kadang mereka juga lengkap banget sampai
today Wednesday October 13th kayak gitu. Misalkan sama tanggal-tanggalnya sama jam-jamnya juga gitu kadang. Terus juga jargon gitu. Misalkan ada acara berita yang giving you the latest news from around the world only on Fox News kayak gitu misalkan. Jadi ada jargonnya. And then wishes. Kayak misalkan, good morning viewers, hope you have a great weekend today. Jadi ada wishnya untuk audiensnya, hope you have a great weekend, hope you have a great day, and yada yada. And then ada kalau di closing nih biasanya socials. Jadi socials nih maksudnya kayak misalkan mereka punya website or Instagram, Twitter, bla bla bla. Biasanya di akhir disampaikan juga kayak gitu. Misalkan you can also watch our latest update on www.pelinastvnews.com/update kayak gitu misalkan. You can also like follow our socials on Instagram at lalala or on Twitter at blah 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 kayak gitu. Kalau social biasanya closing ya. And then call to action. Call to action biasanya kayak gini. Misalkan biasanya tuh di kayak kayak breaking news. Misalkan ada bencana gitu kan, bencana terus si programnya ini mau kasih apa namanya? Sumbangan gitu, kirim ke rekening apa kayak misalkan you can contact us on the number on your screen and bla bla bla. Jadi misalkan ada sesuatu yang kalian pengen audiens kalian lakukan gitu setelah beritanya ini misalkan bisa kasih feedback or kayak tadi misalkan breaking news terus kalian mau kumpulin sumbangan kayak gitu misalkan it's optional. Terus headlines, nah ini jadi di opening itu kadang si news anchor itu kadang ngasih headlines apa aja yang mau dia bawakan hari itu kayak gitu misalkan hari ini beritanya tentang politik, terus ada dari apa namanya entertainment, terus ada juga ramalan cuaca kayak gitu. Terus di awal tuh dia sebutin dulu semuanya agendanya hari itu bakal ada berita apa kayak gitu. Right? Ya kurang lebih itu. Dan ini nggak harus semuanya ada dalam satu waktu gitu ya. Bisa disesuaikan aja sama style kalian gitu. Right? Now I'm gonna show you the contoh. Nah, ini contohnya yang pertama. Ini agak panjang ya, jujur Li. Ini panjang banget. Kayak misalkan, hello and good morning. Itu aja udah menurutku too much kalau buat aku, kalau styleku. Terus ini dia ada jargonnya gitu. The truth is our priority. We give justice to your curiosity. Jadi ada rhyme-nya gitu, rhyming. Priority and curiosity. Gitu, ada rhyme-nya gitu. Mereka bikin jargon. Then latest news spotted only here on Fox News, giving you the latest and most credible news for today. Nah, ini jargonnya panjang banget nih dari sini sampai sini nge-greet audiensnya cuma di sini doang. Hello and good morning. And then from here to here it's all jargons. Terus di sini pastinya ada identity si dia berita apa, Fox News or CNN News, whatever, terserah kalian kayak gitu. This is the opening. Right? And this one is the closing. Ini cukup panjang juga. Let's say, that was the news of truth and accuracy from the News Republic team. We are hoping everyone is in good condition and also hoping you have a great day ahead. This is Fox News. Gitu. Jadi di sini dia bisa nggak sebutin namanya, only bawa nama program news dia. Kayak gitu. Oke, ini masih contoh yang pertama. I'd like to hear someone to try. Ada yang mau coba? Anyone wants to try this opening script? Ada yang mau volunteer? Saya Kak mau coba lagi. Oke, halo kaget. Halo Kak. Oke, silahkan. Yang mana Kak? Yang atas apa yang bawah? Opening dulu, habis itu nanti baru closingnya. Yang atasnya opening, bawahnya closing. Hello and good morning. The truth is our priority. We give justice to your curiosity. Latest news spot only here on. Ini di siapa Kak?
Bebas atau nggak usah? Apa ya, terserah, bebas. Kaget Oh, news boleh. tak. Oh gitu. Saya ulangi lagi nggak apa-apa. Boleh, mangga. Okay. Hello and good morning. The truth is our priority. We give justice to your curiosity. Latest news spot only here on Kaget Wijaya's News, giving you the latest and most credible news for today. That was the news of Right. truth and accuracy from the News Republic team. We are hoping everyone is in good condition and also hoping you have a great day ahead. This is Kaget Wijaya's News. Wes, Ya. mantap. Nama newsnya Kaget Wijaya gitu ya. Jadi acara-acara dia sendiri gitu. Great, great, great. That was great. Oke, nah jadi mungkin biar nggak salah paham, ini opening itu nggak langsung dibablas sama closing ya, tapi opening terus kita baca beritanya and then closing di akhir kayak gitu. Tadi kaget langsung bablas semua gitu. Right, kayak gitu tadi contoh salah satunya. Tapi menurutku ini emang cukup panjang ya. Walaupun bahkan dia nggak nyebutin namanya news anchor-nya, cuma nama nama program beritanya. But this is considered a long remarks actually. Oke, kita coba lihat contoh yang kedua. Right, oke, ini dia contoh yang kedua. Di sini dia kalau aku mau kasih points here, mereka itu nge-grade audiensnya. Jadi audiensnya punya sebutan sendiri, like this one Fox. Atau kalau kalian nonton net TV itu mereka nyebutnya good people. Terus mungkin yang Fox Friends kayak gitu kan. Jadi ada sebutan untuk audiensnya sendiri. For example, this one, good afternoon, folks. It's Wednesday, October 13th. You are watching Polines TV News, and we hope you are having a great day. Here in Semarang, this is the National Communication Network bringing you the top stories that are sure with no bias. Panjang pol. Di sini ada dia nge-greet audiensnya, and then time ya, tanggal kayak gitu. You are watching and then the program, of course, and we hope you are having a great day. That's the wishes for the audience here in blah blah blah. This is your location where you at. Here in bisa sebut Semarang, here in Studio One, here in what's Polines TV headquarters misalkan, the National Communication Network blah 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 blah. This is the jargons. Kayak gitu, ini cukup lengkap ya, paket lengkap, itu panjang banget. Terus closingnya di sini ada nah di sini ada call to action. Nih aku contoh call to action. Those were the top stories for this hour. You can contact us through these numbers flash on your screen. Share your feedback and make us aware of the hot news you have. And have a good day. Nah, jadi di sini ada call to action-nya. Jadi mereka pengen audiens saya itu ngasih feedback ke mereka gitu kan. Nah, ini contohnya, you can contact us through this number flashed on your screen. Share your feedback and make us aware of the hot news you have. This is the call to action. Ini agak panjang ya, cuman if you like the style, that is totally fine. Gitu. Jadi kalian bisa juga coba style ini kayak gitu. Oh ya, BTW ini kalian boleh screenshot atau kalau dicatat kayaknya lama ya. Kalian boleh screenshot karena nanti di akhir kan kita bakal practice. Jadi nanti kalian boleh pakai yang di sini, boleh kalian edit-edit, boleh kalian sesuaikan sama style kalian. Kayak gitu, ini cuma referensi aja. Right, I want one more volunteer untuk coba remarks yang ini. Anyone? Mau coba? Selain kaget? Yuk, ada yang mau coba? Atau mau aku tunjuk? Weh. Saya mau coba, Kak. Tapi Oke. maaf nggak bisa on cam. Oh, nggak apa-apa. Siapa nih? Farah ya? Iya. Oke, Farah. Yuk, boleh dicoba. Good afternoon, folks. It's Wednesday, October 13th. You are watching Polines News, and we hope you are having a great day here in Semarang. This is the National Communication Network bringing you the top stories that are sure not with no bias. Great. Those were the top stories for this hour. You can contact us through these numbers flashed on your screen. Share your feedback and make us aware of the hot news you have. And have a good day.
Great. Nice. Boleh. Bagus nih, siapa namanya? Farah ya. Great. Nah, itu tadi Farah udah cobain closing dan openingnya untuk remarks yang jenis kedua. Mungkin kalau notes dari aku, intonasinya bagus, mungkin breaks atau pause-nya itu yang bisa di-improve. Jadi misalkan, good afternoon, folks. It's Wednesday, October 13. You're watching blah, blah, blah news. And we hope you're having a great day here in blah, blah, blah. Jadi kayak habis nyebutin sesuatu yang kamu tekankan gitu, ada pause sedikit. And after that, that's perfect. Gitu, keren, Farah. Great, good job. Okay, now we're moving on to the next remarks. Aku punya satu lagi contoh. Ini yang paling singkat, tapi cukup lengkap, cukup komprehensif. Jadi di sini ada good morning from the studio blah 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 newsroom at blah blah news headquarters here in New York. Good to be with you. I am siapa namanya. Kayak gitu. Jadi this is very lengkap. Jadi dari studionya, dari headquarters-nya di mana, namanya siapa, disebutin semua. Gitu. Kadang bisa juga ditambahin, mau tambahin jamnya, waktunya, tambahin jargon, tambahin wishes. That's all fine. That's up to you. Gitu. Ini salah satu contoh yang sebenarnya pendek, tapi dia cukup lengkap. Karena nggak pakai jargon. Biasanya yang bikin lama itu adalah jargonnya. Okay, and the closing. Nah, ini, and that's all for today. Ini sering banget. And that's all for today. That's all for today's time sizzling news. Once again, I am Adelia, delivering news from worldwide towards one united direction. This is United Rear Center. Have a great day. Nah, di sini dia ada jargonnya. Delivering news from worldwide towards one united direction. This is United Rear Center. Terus dia sebutin juga namanya. Nah, ini satu-satunya tadi ya dari contoh tadi yang nyebutin namanya sendiri. Good morning from studio bla bla bla. Dia nyebutin location-nya dia di mana, dia bawa juga nama programnya dia, nama studionya dia kayak gitu. Right. Ada yang mau coba? Oke, selain Kaget dan Farah yang tadi udah berani nyoba. Anyone else? Ada yang mau coba? Anyone? Yuk, siapa yuk sebelum ditunjuk nih? Siapa yang mau mengajukan diri? Santai aja, kita belajar bareng. Aku mau Kak, cuman aku bingung sama nama studionya. Oke. Contohnya misalkan gini, good morning from studio, biasa angka sih, studio 9 atau anything. Ini bisa dirubah anything. Terus misalkan at Polines TV News Headquarters atau at Fox News Headquarters gitu. Studio biasanya angka, studio 7 newsroom at the Oke. Boleh ya Kak? Oke. Ini tadi siapa? Sorry. Namanya siapa? Armaira Safa. Armaira. Oke. Mangga. Syafa. Good morning from the Studio 91 newsroom at Polines TV News Headquarters. Here in New York. Headquarters. Here in New York. Good to be with you. I am Safa. And that's all for today's Time Sizzling News. Once again, I'm Safa, delivering news from worldwide towards an united direction. This is United Trade Center. Have a great day. Great, yay. Okay, great, Syafa. That was actually great. Nah, jadi teman-teman, ini itu nggak patokan harus seperti ini gitu. Kalian mau ada yang mau dihilangin, ada yang mau kalian tambahin, itu boleh. Kayak tadi kan aku udah sebutin apa aja yang bisa kalian tambahin gitu kan. Itu boleh disesuaikan aja sama style kalian gitu. Nah,
Ini boleh kalian screenshot atau kalian foto whatever. Nanti di akhir kan kita akan practice, jadi nanti bisa kalian edit, kalian ubah-ubah sesuai style kalian. Gitu bisa. Misalkan good morning from ini nggak usah studio, misalkan good morning from dulu remarks kayak gini. Good morning from good morning. Wait. Kenapa aku lupa ya? Good morning from Polines News Headquarters here in Semarang, Indonesia. Good to be with you. I'm Adelia Putri. Jadi aku studionya ini aku skip gitu. Misalkan kayak too much gitu, nggak perlu pakai studio, dihilangin nggak apa-apa. Terus mau ditambahin, mau kasih nama programnya, kasih tanggalnya, or kasih jargon, atau kasih wishes, itu boleh. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Right, now script. Nah ini dia, kita mulai masuk ke scriptnya. This is gonna be easy steps. Terus aku juga nggak akan bahas kayak jurnalis because me myself I'm not a journalist. Jadi lebih ke like how you could edit script yang udah ada jadi your own script. Jadi untuk kamu, jadi bisa untuk kamu delivery ke audience kayak gitu. Right. First headlines. Oops. Oke, headlines. Nah, jadi pasti kalau bacain berita atau menyampaikan berita pasti ada headlines-nya, right? Itu bisa kalian ambil dari judul beritanya yang udah ada atau kalian ubah lagi, kalian persingkat lagi, kalian percantik lagi jadi headlines yang lebih menarik atau catchy. Nah, headlines ini cukup penting karena itu kayak tadi kayak opening gitu. Berarti dia adalah detik-detik pertama waktu kalian untuk ngambil perhatian si audience kalian. Kayak gitu. Nah, what makes a good headlines? First, it have to be brief. Jadi nggak perlu panjang-panjang because that's not the content gitu. Headlines itu cukup singkat aja, short but sweet. Terus tetap informatif. Jadi harus merangkum, ibaratnya merangkum seluruh isi beritanya kayak gitu. Kayak beritanya tentang apa, poinnya tentang apa harus tersampaikan di headlines gitu. Informatif. And then impactful gitu, impactful. Jadi harus direct gitu kan, kayak dan catchy, bisa nangkep perhatian audiens kalian gitu. Right. So contohnya misalkan, jadi kenapa harus singkat biar ya to the point gitu, to the point and it's good. Akan lebih jelas penonton nangkepnya ketika itu singkat, jelas dan padat gitu ibaratnya. Right, contohnya di sini Jonas didn't win the election. Beritanya tentang Jonas yang nggak menang pemilu gitu. Instead of Jonas didn't win the election, you could write Jonas lost the election. Jadi nggak perlu panjang-panjang didn't win diganti jadi lost. Kayak gitu contohnya. Jadi dipersingkat gitu. Right. Terus contoh yang kedua, John Brown who escaped last night has still not been caught. Panjang pol, gitu. Panjang pol. Jadi ketimbang kalian nulis panjang ini bisa disingkat menjadi John Brown is still free. Cuma jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kata doang. Kayak gitu. Jadi make it short but still sweet. Jadi dia tidak merubah esensi dari kalimat berita yang mau kalian sampaikan. Begitu. Very easy. And informative, ya jadi tetap harus lengkap tapi spot on. Nah, biar bisa tetap singkat tapi tetap komprehensif dan spot on, biasanya kalian bisa menghindari pakai a, and the karena itu kayak ibaratnya tidak menambah arti di headlines gitu kan. Jadi dihindari aja. And then you could use present tense karena di headline itu biar harus jelas gitu kapan kejadian itu terjadi kayak gitu. For example, di sini
PDM fighting for country's sovereignty. Di sini nggak ada nggak ada nggak ada the, terus jelas ini present tense, right? Jadi bukan akan terjadi di masa depan, bukan akan terjadi di masa lalu, kayak gitu. Nah, di sini juga ada contoh lainnya, new policy lets private Indian firms launch settle. Jadi jelas ada nggak ada the, tapi dia tetap jelas isi beritanya apa tentang kebijakan baru gitu kan, and then ada apa yang terdampak dan apa yang the firms launch, right? Apa yang terjadi gitu kan. Right. And then ada contoh lagi, three things which increase risk of COVID reinfection. Kayak gini juga bisa. Jadi misalkan berita not only menceritakan sebuah kejadian, tapi ada juga yang how to say informatif news. Jadi berita yang bisa dibilang diada-ada gitu. Bukan diada-ada sih. Kadang kalian nggak kan kalau di berita di TV nggak semua tentang kejadian, kecelakaan, bencana alam. No. Kadang mereka berita yang ringan ya kan tentang ibaratnya pesan masyarakat, pesan pelayanan masyarakat. Kayak misalkan lagi pandemi gitu, mereka kasih informasi informatif tentang COVID-nya itu sendiri, atau misalkan lagi musim liburan, terus mereka kasih informasi tempat-tempat liburan yang wajib dikunjungi bersama keluarga, misalkan kayak gitu. Right. And then impactful, ya. Jadi kalimatnya direct and vigorous. Nah, how to make the sentence direct and vigorous? It's suggested for you to use active voice instead of passive voice. Kenapa? Ini juga bukan cuma untuk headline saja, tapi juga untuk di skripnya, di skrip beritanya. Kalau bisa pakai kalimat aktif. Biar apa? Biar si penonton nggak menunggu-nunggu gitu. Mereka misalkan udah dijelasin panjang tapi belum dikasih tahu subjeknya siapa gitu. For example, police arrested Smith. Tapi kalau passive verb, Smith was arrested by the police. Ini contoh untuk headlines. Tapi kalau misalkan di berita, diisi konten berita, kadang kan on Wednesday night, a young American man was arrested by the police. Jadi kayak panjang dulu awalnya baru polisnya belakangan gitu. Jadi kalau bukan cuma di headlines tapi diisi beritanya juga kadang disarankan lebih baik pakai active voice gitu atau kalimat aktif. Tuh, contohnya di sini juga a hurricane destroyed the whole village. Tapi kalau passive jadi the whole village was destroyed by a hurricane. Padahal kan yang mau dikasih tahu, ini ada si apa nih namanya badai hurricane gitu kan. Baru si apa yang terdampak gitu ibaratnya. Gitu kurang lebih soal headlines. Sedikit nyambung juga dengan isi skripnya. Kurang lebih sama sih kayak headlines. Make it short, make it brief, karena dalam newscasting kadang satu item berita kalian cuma dikasih waktu 1-2 menit. 1-2 menit. Padahal kalau kita cari berita di Google News, kayak kemarin aku udah kasih tahu ya, di Google News, di New York Times, di Guardians, itu mereka biasa banyak berparagraf-paragraf, banyak banget. Dan itu kita nggak perlu semuanya disampaikan, nggak perlu sampai seteliti itu, cukup pasti kalian tahu 5W1H. Gitu kan, yang penting 5W1H. Yang penting informasi inti-inti poin-poinnya tersampaikan. Kayak gitu. Right. Sebelum kita move ke part selanjutnya, I want you guys kita mulai exercise sedikit ya. I want you guys to find sebuah item berita. It could be from anywhere. Kalian bisa pakai Google News, or kalau kalian udah punya portal favorit kalian yang kalian biasa pakai juga boleh. In English ya, beritanya in English. Cari satu aja, satu berita, and then make a headlines from that news.
Itu. Jadi silakan kalian cari sebuah berita, pasti udah ada judulnya sih. Cuman coba kalian bikin judul atau headlines lain buatan kalian sendiri dari berita itu. I'm gonna give you 3 minutes. Is that enough? Or 5 minutes? 3 menit lah ya. 3 menit. Right. Duh. Oke, ini nggak ada musik-musik gitu ya. Oke, beritanya boleh dari mana aja, boleh tentang apa aja, but make sure it's in English. Ya, yang udah nemu, udah langsung dapat, boleh raise hand atau di chat, Kak, aku udah. 3 minutes. Beritanya boleh dari mana aja. Biasa sih aku dari Google News. Kalau kalian belum ada install di HP Google News, dari Google juga pasti keluar sih. Atau bisa dari New York Times, Guardian, Straits Times, mana lagi ya? Banyak. Sudah ada yang nemu? You. Nanti apa linknya gitu boleh di-share di kolom chat yang udah nemu. Terus headlines apa yang kalian buat dari berita itu? I'm gonna find satu item berita juga. Udah ada yang nemu? Mau coba? Boleh. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siapa nih yang udah? Boleh di-share. Nggak apa-apa, kita belajar bareng. Salah satu boleh, salah dua, salah tiga. Share berita yang udah kalian temuin, bisa linknya di-share di kolom chat, boleh? Mana nih? Iya teman-teman yang udah. Maaf Kak, punya aku malah nge-lag ini Kak. Mungkin teman-teman Clara, Stefani, Aisyah, Anggitnya absen satu nih. Syafa, Biu, Diki, Ekita, Farah, Sandra, Intan. Yuk, boleh share beritanya dulu aja deh, nggak apa-apa. Ntar kita coba brainstorm bareng-bareng. Oke, ini dari Kaget nih. Global Supply Chain Nightmare. Let's find out. Oke, Kaget. Itu dari beritanya, judulnya apa tuh? Judul dari dianya sendiri dulu apa tuh? Oke, Syafa juga nge-share. Halo, Kaget. Oke, Halo. Petra juga nih. Oke, Kaget. Itu beritanya, judul aslinya apa tuh? Judulnya The Global
The global supply chain nightmare is about to get worse. Oke, great. Terus tadi udah sempat baca beritanya sedikit? Belum Kak, ini tadi internetnya agak Oh gitu, anu, oke jadi oke. baru dapat ini. Oke. Nah, boleh sambil dipikirkan lagi nih, headlines-nya kira-kira apa ya? Selain judul ini ya, karena headlines bisa macam-macam, nggak pakem satu doang gitu kan, tergantung orangnya mau bikin gimana. Oke, tadi ada lagi Syafa, oke, dari CNN. Indonesian Museum Plastic Bottles. Oke, Syafa. Halo Syafa. Ya, Kak. Ya, tadi udah sempat dibaca beritanya sedikit, udah ketemu headlines buatan kamu sendiri? Kira-kira apa headlines-nya? Headlines kayaknya belum sih, masih belum nemu kata-kata yang Oke. Oke, ini boleh di-keep dulu. Jadi nanti beritanya ini nanti juga bisa dipakai untuk kita praktek baca beritanya nanti di akhir ya. Bisa dibaca-baca dulu. Siapa lagi nih? Petra. Do dog miss us when we are gone? Halo Petra. Halo Kak. Halo. Ini beritanya dari salon.com. Oke. Udah ketemu headlines ala Petra? Belum. Belum. Oke. Kira-kira beritanya ini tentang apa nih? Artikelnya tentang apa nih? Tentang yang apakah anjing bakal sedih kalau ditinggal majikan? Oke. Nah, nanti kamu bisa baca mungkin 1-2 paragraf dari berita itu, terus bikin headlines yang shocking atau impactful, yang catchy buat audiensnya. Itu. Oke, great. Thank you, Siapa lagi Kak. nih udah share? Yes. Esa. Oke, Esa. Halo Esa. Esa Aulia. Halo Kak. Halo. Esa, udah nemu headlines-nya? Aku mau nanya nih, kalian nggak apa ya? Oke, nggak apa-apa. Scientists declined to take another shot for apa tadi itu? Moderna. Moderna. Gimana sih tadi, aku lupa. Scientists declined to take another shot on Moderna booster. Pokoknya tuh scientist kayak menolak ini lagi loh Kak, apa kok jus menolak Vaksin. Vaksin Moderna lagi yang ketiga gitu. The third dose. Ya, bisa. Oke, udah dapet. Jadi cukup catchy karena scientist aja nolak gitu kan. Dapat suntikan ketiga Moderna, and you can use that as the impactful headlines. Gitu. Great, Esa, good job. Oke. Yes, terus Neza dari Tempo. Hai Neza. Agak choppy ya. Neza, apakah sinyal di rumahnya lagi hujan? Sinyalnya agak pedot-pedot. Ini sinyalnya lagi jelek, Kak. Oh, ya oke, nggak apa-apa. Oke, Neza, udah dapat headlines-nya? Udah, Kak. Tapi maaf kalau salah ya, Kak. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Oke, dari Neza headlines-nya jadi gimana tuh? Epidemiologist opinion on the decline in COVID-19 cases. Gimana? Epidemiologist opinion on the decline in COVID-19 cases. Oke, itu beritanya tentang apa sih? Pendapat kayak komentar
para ahli epidemiologis tentang mundurnya COVID gitu, Kak. Opininya apa Karena tuh? imun masyarakatnya, karena imun masyarakat. Oh, oke, great. Headlines-nya cukup merepresentasikan ya. Jadi beritanya tentang opini si epidemiologis ini kan. Nah, mungkin bisa juga kayak dimasukin opininya tuh apa gitu yang bikin berita ini mencengangkan gitu kan. Jadi bisa epidemiologist said bla 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 on bla 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 gitu. I haven't read the news, but tadi udah bagus, tapi mungkin bisa diimprove kayak gitu lagi. Jadi kayak dimasukkan sedikit apa ya, ibaratnya clickbait-nya gitu. Oke, good job. Right. Oke. Ayo, Aida juga ini ya, juga ikutan ya, great. Apa nih, Aida udah ketemu headlines-nya jadi apa? Headlines-nya jadi kan itu tentang krisis chip gitu ya Kak, dari perusahaan Apple. Nah itu aku jadi gini headlines-nya, chip crisis force Apple to cut iPhone 13 production gitu Kak. Kurang panjang nggak sih Kak kalau kayak gitu? Oke. Enggak. Headlines it could be short, it could be long, tapi kayak kepanjangan juga nggak bagus, kependekan juga nggak bagus, jadi cukup pas gitu kan. Yang penting merepresentasikan dan ada ibaratnya apa ya, clickbait-nya gitu, istilah clickbait-nya cukup. Coba tadi bisa diulangin Aida, headlines-nya gimana? Chip crisis force Apple to cut iPhone 13 production. Oke, great. Nah, itu cukup merepresentasikan dan ada unsur apa ya? Unsur kagetnya gitu ya. Kaget lagi. Ada unsur apa ya? Menariknya gitu kan. Kan iPhone 13 production yang lagi ditunggu-tunggu sama orang-orang, ternyata malah produksinya terhambat gitu kan. So that's actually great point that you take over there. Oke, terus terakhir ada dari Safa Azhar. Halo, Safa. Halo. Halo, Safa. Apakah Safa di sini? Safa Azhara. Halo Kak. Halo. Safa udah ketemu headlines-nya? Beritanya tentang apa ini? Beritanya itu tentang Gubernur Texas melarang mandat vaksin COVID-19. Oke. Terus kalau dari Safa sendiri, headlines-nya jadi kayak gimana tuh? Headlines-nya singkat aja sih, kayak Texas bans COVID vaksin mandates. Oke, great. Short but intinya tersampaikan dan impactful. Great. Good job, Safa. Yay. Thank you, Kak. Oke, nah itu tadi, yes, sama-sama. Kurang lebih how you make headlines, kurang lebih semuanya udah bisa nangkep ya maksudnya gimana. Jadi cukup singkat, intinya tersampaikan, dan ada unsur attracting-nya gitu, impactful, ada unsur clickbait-nya gitu, bisa biar mengundang apa nih beritanya, apa nih gitu. Oke, that is actually great. Oke, nah setelah headlines pastinya lebih penting adalah kontennya, ya kan? Kalau kalian perhatiin itu di berita-berita, mungkin teman-teman yang lain yang belum nemu berita juga bisa buka berita yang temannya udah share di kolom chat ya, bisa dibuka salah satunya aja. Basically itu beritanya bagus semua. I mean dari resource yang terpercaya semua. So I'm gonna choose one untuk kasih contoh. Kita akan mulai bahas gimana gimana kita ngerubah si teks yang untuk dibaca ini jadi teks yang untuk di-deliver. Oke, I'm gonna choose one. Give me one moment. Aduh, agak nge-lag laptop aku sebentar ya.
Oke, ini beritanya siapa ya? Indonesian Museum made from plastic bottles. Itu tadi berita siapa ya? Beritanya siapa tadi ya? Aku Kak. Aku adalah siapa nih? Nggak kelihatan namanya. Arbeida Safa. Oh, Syafa. Oke. Okay, I'm gonna share your news here. Give me one moment. Ini kita akan coba latihan si berita ini menjadi wait. Jadi berita yang bisa kita deliver. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Masih loading, Kak. Oh, masih loading. Sudah? Sudah. Okay, great. Indonesian museum made from plastic bottles. Bags highlights marine crisis. Oke, Syafa tadi udah bikin headline dari sini? Sebenarnya sedikit singkat sih. Mm-mm. Headlines-nya itu Message from Plastic Bottles Museum. Message from plastic bottles? Museum. Karena Museum. isinya tuh berisi tentang kayak bahwa penciptaan museum dari plastik ini kan untuk menyampaikan berita tentang krisis kayak gitu. Oke, great. Jadi bisa diambil kayak kesimpulan sendiri. Sebenarnya berita ini isinya adalah pesan dari museum apa tadi plastik botol gitu ya. Great. Kayak gitu juga bisa. Teman-teman yang lain mungkin bisa dibuka juga. Ini berita dari Syafa. You can make your own headlines as well. Di sini aku cuma mau kita coba latihan kira-kira apa yang perlu dirubah dari skrip ini ya. Okay, let's start. Environmentalist in Indonesia. Okay, anyone wants to volunteer untuk baca berita ini? Ada yang mau volunteer? Yang belum pernah mungkin? Ada yang mau bantu baca? Anyone? Gak perlu malu, di sini kita semua belajar, right? Nggak usah malu-malu kucing, ya kan? Siapa nih? Ada yang mau coba bantu baca? Aku tunjuk ya. Tunjuk nggak nih? Siapa yang belum pernah ya? Talita? Talita, ayo loh. Apakah Iya, Talita di sini? Hai Talita. Halo, boleh bantu baca ini? From here sampai mana, Kak? sampai sini. 3 paragraf. Oh, no. 1 paragraf dulu aja. Paragraf pertama. Sampai paragraf kedua. Paragraf 1 aja. Sampai sini, bottles. Sampai sini aja. Iya, oke. Environmentalists in Indonesia keen to send a message about the world's worsening ocean plastics crisis have created a museum made entirely from plastics to convince people to rethink their habits and say no to single-use bags and bottles. Oke, great. Thank you, Talita. Oke, teman-teman. Di sini kira-kira ada nggak yang perlu dirubah atau mungkin yang mau kalian rubah gitu biar lebih enak pemenggalannya, biar enak untuk disampaikan? Ada nggak? Environmentalist Indonesia keen to send. Keen itu apa? Keen itu kayak interested. You can use keen, you can use interested. Jadi boleh kalian ubah pilihan katanya, diksinya boleh kalian rubah dengan yang lebih kalian nyaman atau yang lebih familiar di audiens kalian kayak gitu. Misalkan audiensnya kan bukan English speaker as the first language, kan bukan orang yang ngomong bahasa Inggris setiap hari gitu. Misalkan ada kata-kata yang mau kalian rubah gitu boleh. Environmentalist Indonesia keen to send a message about the world's worsening ocean plastics crisis
have created a museum. Dia sebenarnya stopnya di sini kan? Sorry, di sini kan. Jadi ini tuh ibaratnya subjeknya gitu. Informs Indonesia keen to send message. Hal ini have created, telah membuat museum made entirely from plastics, telah membuat museum yang semuanya terbuat dari plastik. Untuk apa? To convince people to rethink their habits and say no to single-use bags and bottles. Ini sepanjang ini, satu paragraf ini ternyata cuma satu kalimat. Nah, ini bisa tergantung orangnya, cuman bisa kalian jadi kehabisan napas terus bingung stopnya di mana, ya kan? Nah, ini bisa kalian rubah, ini bisa kalian jadikan satu kalimat sendiri, gitu. Misalkan this action was made to convince, jadi kalian buat jadi satu kalimat sendiri gitu. This action was made to convince people to rethink their habits and say no to bla bla bla. Jadi dirubah jadi dua kalimat biar kalian lebih gampang pemanggalannya, lebih enak stopnya di mana gitu bisa. Kayak gitu. Itu contoh salah satu cara kalian ngerubah skripnya. Gitu. Alright. Oke, this one ada yang mau coba baca? Atau aku tunjuk lagi? Sandra. Sandra Agrizal. Halo. Kak, kalau headernya seperti berupa pertanyaan gitu boleh? Oh, ada pertanyaan nih dari Petra. Kalau headernya seperti pertanyaan gitu boleh, Kak? Biasanya kalau ini itu untuk berita bacaan. Biasanya dalam bentuk pertanyaan untuk mengundang curiosity dari audiensnya gitu. Kalau untuk di-deliver, bisa sih, juga bisa gitu. Bisa, sah-sah aja boleh. Nggak salah. Cuman biasanya emang lebih sering di bentuk berita yang untuk dibaca. Cuman kalau di-deliver juga bisa. Nggak masalah. Oke, lanjut. Tadi siapa yang mau coba baca? Kalau nggak ada, aku tunjuk ini sih, Sandra Agrizal. Namanya unik sekali. Oh, ganti device. Oke. Device-nya banyak gitu ya, Sandra. Satu pakai iPad, pakai MacBook. Langsung, udah bingung, yang mana nih? Udah masuk nih Kak Sandranya. Oke, Sandra. Halo, Sandra. Halo, udah masuk belum suaranya? Oh, cowok. Aku kira cowok. Oke, halo, Sandra. Oke, boleh dibantu baca ini paragraf keduanya? The other exhibition in the town of Gresik in East Java took 3 months to assemble and is made up of more than 10,000 plastic waste items from bottles and back to sachet and straws, all collected from polluted rivers and beaches. Oke, great. Thank you, Sandra. Udah ganti device ya. Tadi pakai iPad, sekarang pakai MacBook. Oke. Thank you, Sandra. Oke, nah di sini kalimatnya lagi-lagi ini sepanjang ini ternyata cuma satu kalimat. Nah, ini bisa kalian potong jadi gimana? Ada yang mau coba kira-kira dipotongnya bagian mana? Jadi seperti apa atau kalian rubah katanya atau gimana? Ada yang mau coba? Sepanjang ini. Bisa kalian rubah jadi gimana? Kalau tadi kan kalau aku bakal ngerubah keen jadi interested, terus kalimat satu paragraf itu aku rubah jadi dua kalimat gitu. Kalau ini ada yang mau coba ngerubah? Di sini apa? Anu nggak? Oke. Yang Siapa nih? assemble. Kaget. Ya, Oke. yang kalau aku sih yang assemble diganti jadi apa? Build. Oke, bisa.
Assemble, to build, yes. Itu sinonim, betul? Ya, Hmm. ya. Itu aja? Masih itu sih. Oke. Kalau dari kaget, assemble-nya diganti build. Oke, great. Itu bisa. Jadi, kalian bisa rubah dengan sinonimnya yang kalian mungkin lebih familiar atau yang lebih enak diucapin. Gitu. Kadang ada kata-kata yang kalau di berita bacaan tuh kasih yang belibet-belibet gitu, biar kelihatan beritanya kayak, wah, pinter gitu kan. Nah, itu bisa kalian rubah dengan sinonim yang lebih familiar buat kalian, yang lebih enak untuk diucapin. Atau bisa juga dipenggal kalimatnya, jadi ini kan panjang banget nih. Kalau aku bakal, the other exhibition took 3 months to assemble. Assemble, di sini bisa dipotong. Sampai sini bisa dipotong. It is made up of more than 10,000 plastic waste items ranging from bottles and bags to sachets and straws. Di sini juga bisa dipenggal lagi. Ini bisa jadi 3 kalimat nih. It was all collected from polluted rivers and beaches. Ini bisa, tapi ini terlalu pendek, jadi aku mungkin bakal jadi 2 kalimat kayak gitu. Jadi itu terserah kalian. Kalian napasnya sampai mana, terus pemotongannya enak sampai di mana itu bebas gitu. Jadi satu berita gini kadang skripnya bisa jadi macam-macam gitu, tergantung orangnya. Kayak gitu. Oke, aku mau yang ini nih. Nah, ini banyak ada kutipan-kutipan. Oke, satu orang lagi dong, boleh bantu bacain? Last one. Siapa yang mau coba? Tahu aku pilih lagi ya. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Della Amelia. Halo, Della. Apakah Della ada di sini? Are you there? Della? Della kayaknya tidur ya. Della, oh nggak ada. Oke, ada yang mau volunteer mungkin? Mumpung kita di sini belajar bareng-bareng, kita koreksi bareng-bareng. Maydi ada nggak Maydi? Maydi Aisyah Nurisnaini. Maydi. Ya, Kak. Halo Maydi. Oke, boleh bantu bacain? Dari sini sampai Food. sini deh, sampai food. Okay. We want to send information to the people to stop the use of single-use plastic, said the museum's founder, Piki Arisandi. These plastics are very difficult to recycle. Starting today, we should stop consuming single-use plastic because it will pollute our ocean, which is also our source of food. Oke, great. Thank you, Maydi. Nice. Oke. Nah, di sini bisa kita rubah. Nah, ini yang sering banget di berita bacaan itu mereka nge-quotes, ya kan? Kalimatnya dulu yang disampaikan dulu ditulis, baru siapanya yang disampaikan gitu kan. Nah, kalau untuk di-deliver itu siapanya yang ngomong dulu, baru quotes-nya apa. Gitu. For example, the museum's founder, Prigi Arisandi, said, penemu museumnya, Prigi Arisandi, berkata, we want to send information to the people to stop the use of single-use plastic. Gitu. Atau kalimat ini dijadikan kalimat tidak langsung, sebutannya tidak langsung ya. Jadi the museum founders Prigi Arisandi said that they want to send information to the people to stop the use of single-use plastic. Jadi dirubah jadi kalimat tidak langsung. Benar nggak sih sebutannya kalimat tidak langsung ya sebutannya ya? Oke. Nah, terus di sini kan panjang juga nih quotes-nya. Masa dibikin kayak gitu lagi? Nah, ini bisa ibaratnya kalian jadiin cerita sendiri. Kalimatnya you can change it as your own sentence. Kayak ibaratnya kalian ceritain ke orang tentang
apa yang disampaikan sama orang lain gitu. For example, maaf ya, aku agak belibet nih ya. Contohnya, he also mentioned that the plastic are very difficult to recycle. He also suggests that starting from today, we should stop bla bla bla. Jadi kalian ibaratnya kayak nyeritain lagi apa yang disampaikan sama si Pregi Arisani ini gitu. Dan bentuknya terserah kalian gitu. Kayak he mentioned this one, terus he suggests, kalian tadi should, aku bakal di depannya aku akan ngomong he suggests that we should stop consuming bla 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 as it will. Nah, because di sini karena biar nggak terlalu panjang, aku ganti jadi as it will pollute our ocean bla 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 gitu. Dan boleh juga misalkan ada yang mau kalian ilangin sedikit gitu juga boleh biar nggak kepanjangan. That is totally fine. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman di sini silahkan. Ini kan panjang ya, lumayan panjang banget ya. Karena kalau berita di apa namanya untuk dibaca tuh biasanya mereka lengkap gitu sampai nge-quote siapa. Kadang mereka kasih kayak apa ya, kayak opini sendiri juga di berita itu. Nah, kalian dari berita yang panjang itu cukup kalian ambil, aku biasanya 2-3 paragraf pertama. Tapi karena gini, kalau ini kan pendek banget ya paragrafnya. Kalau paragraf panjang biasanya 2,5-3 aku ringkas lagi sesuai informasi apa yang mau aku sampaikan. Jadi poin-poinnya aja yang disampaikan. Dan itu nantinya akan jadi skrip kalian. Kayak gitu. Right. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Silahkan. Anything. Ada yang mau tanya dulu nggak? Anyone? Berarti udah jelas nih ya tentang ngerubah-ngerubah skrip dan bikin headlines. Oke. Nah, teman-teman di sini silahkan pilih ambil salah satu berita dari mungkin yang tadi di-share sama teman-teman di kolom chat, boleh kalian nyari sendiri lagi juga boleh. Silakan diambil, dibaca, dicari, dan kalian ambil aja dua paragraf pertama atau 3 paragraf pertama. Terus nggak perlu banyak dirubah. Terus juga siapin opening dan closing-nya tadi yang udah aku kasih contohnya. Boleh kalian ubah, boleh kalian bikin jadi singkat banget, boleh kalian jadiin lebih panjang lagi juga boleh. Dan nanti kita akan praktekkan, oke? Dan sebelum kita praktekkan, satu hal terakhir, aku mau share. Oke, layarnya udah ganti belum? Udah ya? Nah, delivery. Nah, ini penting banget juga. Jadi dalam menyampaikan, selain kontennya, pasti cara menyampaikannya juga penting. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ada 3. Pertama, breaks, ya, atau jeda. Jadi kayak tadi, kalau kalimat terlalu panjang, jadi bingung jedanya di mana ya kan. Nah, jadi ini cukup penting juga breaks-nya. Jadi kalian harus tahu breaks-nya di mana aja, titik komanya ada di mana. And then speed. Nah, jadi kecepatan juga penting karena paling maksimal itu satu item berita paling 2 menit, paling maksimal gitu. Biasanya cuma 1 sampai 1,5 menit malah untuk satu item berita. Jadi kecepatannya cukup. Bukan berarti kalian harus cepet-cepet banget gitu, enggak. Kecepatannya normal. Nah, berarti kalau kecepatan normal, kalian teks beritanya juga nggak boleh terlalu panjang. Kayak gitu. And then intonation di sini pentingnya adalah ketika vibe beritanya serius, berarti ya kan intonasinya yang lebih serius, lebih apa ya, lebih tegas. Tegas, serius ya, lebih serius. Kalau beritanya ringan berarti vibes-nya juga misalkan itu berita tentang liburan atau berita tentang misalkan kabar gembira tentang pernikahan atau kelahiran kayak gitu, you make it happy gitu. The vibes-nya ceria, bahagia, positif kayak gitu. Gitu. Cukup singkat aja, nanti kalian pasti akan ngerasain ketika prakteknya nanti. Oke, now we move on to the praktek. Oke. Nah, teman-teman di sini
nih tadi silakan udah dapat beritanya masing-masing satu ya. Nggak, karena ini latihan dan nggak mungkin kalian aku kasih waktu kayak setengah jam untuk merubah si skrip ini. Jadi cukup kita simpel aja. Kita akan praktekin delivery-nya dan juga opening dan closing-nya. Tadi udah pada nyatet semua closing dan opening-nya? Atau aku bukain lagi? Nggak harus sepanjang ini ya. Ada versi yang lebih singkat lagi kayak misalnya cuma Good morning, this is Fox News with me Adelia Putri. Dah, itu doang nggak apa-apa. Oke, nah silakan aku kasih waktu 5 menit deh. Kelamaan nggak ya 5 menit? Jam berapa sini? Oke, Oke, aku kasih waktu 5 menit untuk silakan kalian persiapkan diri kalian. Ini nutupin nggak? Cukup simpel aja, just a 1 minute script. 1 menit script itu kalau aku sekitar 2 sampai 2,5 paragraf lah. Oh, ada yang mau tanya? Boleh, sambil ada yang mau tanya boleh. Kalau ada yang masih kurang jelas. Kak, aku izin tanya boleh nggak? Oke, boleh. Setahuku kan kalau misal ada beberapa lomba yang ada hard news, ada soft news gitu kan. Ada kayak batasan waktunya gitu kan. Nah, itu sebaiknya tuh alokasinya tuh dibanyakin di yang hard news atau gimana, Kak? Oke, good questions. Kadang kayak gini, ada yang dia cuma kayak 2 news gitu kan, terus kita dikasih waktu 3 menit misalkan. Kalau dibilang banyakkan mana, harusnya sih seimbang ya, harusnya seimbang. Cuman yang harus dipertimbangkan lagi adalah bagi waktu bukan cuma antara hard news sama soft news, tapi juga sama opening kalian, sama bridging kalian, sama closing kalian. Gitu. Karena kadang kayak di NPO itu 3 menit, kalau misalkan kelebihan 1 detik itu nilainya udah beda. Kelebihan 5 detik apalagi itu udah jauh beda banget. Jadi benar-benar harus 3 menit tet kayak gitu. Itu yang kadang bikin kita apa ya? Kelimpungan sendiri gitu. Jadi kita kalau kita persiapan lomba nih, opening sama closing-nya itu kita hitungin berapa detik. Kalau aku sekitar nggak nyampe 10 detik sih openingku. Jadi itu harus diperhitungkan juga sama kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk baca si konten beritanya itu. Jadi bukan cuma apakah harus panjangan si hard news atau soft news, tapi lebih ke berapa waktu dibutuhkan untuk opening, closing, isi berita pertama, isi berita kedua, bridging, sama kadang bumper in, bumper out. Jadi kalau berita kan ada musiknya dulu nih, tenenet, 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 baru good morning folks, gitu kan. Terus pas terakhir juga ada bumper out kayak gitu kan. Nah itu yang harus diperhitungkan juga sih. Gitu. Oke, ada mau tanya lagi boleh? Ini teman-teman nggak perlu sepaneng ya atau nggak perlu, susah nih suruh ganti berita, suruh baca berita. No, ini cuma latihan biasa aja, cuma singkat aja. Ya sama-sama Aida. Cuma latihan biasa aja, santai aja. Cuma kita ibaratnya uji coba aja, apakah bisa nih gue baca berita pakai opening, pakai closing. Tuh. Kalau dia mau tanyain boleh, mau langsung Kak, aku Kak mau maju pertama, boleh. Opening closingnya Kak aku mau closing yang panjang. Nggak apa-apa, mau yang pendek aja Kak, beritanya banyak kan, boleh. Nah,
Nah, ini ada apa aja yang bisa kalian tambahin? Identity, socials, jargons. Kalau dulu aku sampai hitungin, aku kira-kira tuh kayak kalimat berapa words kira-kira aku bisa ngomong dalam waktu 1 menit kayak gitu, karena saking takutnya kelebihan 1 detik gitu. Ini aku share screen kali ya. Ini contoh skripku dulu. Ini waktu aku lomba tahun berapa ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini contoh skripku waktu, ini skrip latihan sih, skrip latihan waktu 2018 kayaknya. Ini aku segini 1 menit, semenit setengah lah kayaknya. Segini. Itu, jadi bener-bener aku perkirakan banget berapa words count-nya, berapa lama opening, closing, bridging, ini cuma segini doang nih, dihitung nih berapa detik. Gitu, biar bisa tepat 3 menit. Gitu. Oke, 5 menit sudah berakhir ya. Jadi karena waktunya juga cuma singkat, jadi nggak perlu diambil pusing, serius, stres gitu. Enggak, nih buat latihan santai aja. Oke, ada yang mau unjuk unjuk kemampuan? Halo Kak. Ada yang mau nyoba? First one. Siapa nih? Aku mendengar suara-suara. Permisi, saya mau coba. Boleh. Siapa? Di mana passwordnya? Tapi aku ini ngambilnya mau nge-presentinginnya tuh kayak yang on the spot gitu loh Kak. Oh, oke. On the spot. Boleh. Jadi fun gitu. Oke, ini berarti termasuk soft news. That is totally fine. Oke, boleh. Tadi aku stop share dulu kali ya. Oke, Petra, mangga. Hello and good morning. It is Wednesday, October 13th. You are watching Petra News. The truth is our priority and makes you enjoy with our news. Do you have a dog? And when you go, does your dog will be miss you? Do they think we've abandoned them? Well, let's follow this news today. Langsung closing gitu, Kak. Isi beritanya? Oh, isi berita juga. Iya, nggak apa-apa, nggak perlu yang udah dirubah banget gitu, nggak apa-apa, cuma buat latihan aja. Dibaca 1-2 paragraf. Oke, 1-2 paragraf ya. The way humans are excitedly greeted by their dogs upon return and the way many whine when we leave suggests they recognize our absence and mourn in. However, it's hard to know what is really going on in a dog's brain. Perhaps they just miss the food we give them, partly because we can't really communicate with them. Close gitu, Kak. Oke, boleh langsung. Nggak apa-apa, latihan doang mah. That was the news of truth and accuracy from us. We are hoping everyone is in good condition and also hoping you have a great day ahead. This is Petra News. See you again. Okay, great. Okay, that was really nice. Okay, tadi ya isi beritanya tadi masih inilah ya, karena dadakan juga ya. Cuman cuman aku notes tone-nya bagus banget, apalagi kalau misalkan buat radio. Jadi kalau radio ini kayak gini, jadi dia lebih apa ya, lebih santai, lebih apa ya, lebih ringan, vibe-nya lebih positif dan lebih apa ya, lebih youth gitu, lebih anak muda gitu. Nah, tadi Petra bagus banget, pembawaannya oke. Ya, kalau konten isi beritanya aku nggak bisa komen ya, karena tadi dadakan juga. But bagus, tadi closing-nya juga oke. Tadi headlines-nya kayak gimana, Petra?
Diulang lagi Kak gitu. Ya, di headlines-nya aja, headlines-nya tadi. Headlines-nya itu the truth is our priority and makes you enjoy with our news. Do you have a dog? And when you go, does your dog will be miss you? Do they think we've abandoned them? Well, let's follow this news today. Oke, great. Nah, jadi Petra juga kasih bridging-nya gitu ya. Let's follow the news today. Atau bisa juga let's hear our first news. Kita juga bisa. Jadi Petra tadi udah kasih bridging. That was good. Terus tadi kan headline-nya bentuk pertanyaan gitu kan. Nah, itu cocok banget kalau buat di radio. Di radio broadcasting, dia dibuat seolah-olah kita nih benar-benar ngobrol sama audience. Kayak gitu. So that was actually a good point. Good job, Petra. Thank you, Kak. I'm Okay. sorry. Oh, no need to sorry. This is actually very good. Okay, yuk, siapa lagi nih yang mau menyusul Petra? Coba kita baca berita, kita sosokan aja kayak news anchor gitu. Oke, siapa lagi nih yang mau coba? Nggak perlu takut, nggak ada yang salah di sini mah. Yuk, siapa yuk? Konten beritanya juga nggak perlu khawatir kayak harus dirubah gimana nggak. Kita cuma pengen lihat aja how you can pakai opening, pakai closing, mungkin ada bridging-nya juga, terus intonasinya kayak gimana, breaks and pauses gitu. Jadi untuk isinya nggak perlu terlalu khawatirin dulu. Oke, siapa nih lagi yang mau coba? Aku tunjuk nih urut absen nih. Syafa ada nggak? Syafa-nya ada 2, Kak. Armaira Syafa. Tapi aku sebenarnya lagi bingung sama closing-nya sih, Kak, ini. Oke, closing-nya yang udah kamu dapat kayak gimana? Sebenarnya masih milih-milih yang dari kakak sih, tadi yang di screenshot gitu. Cuman bingung aja milih. Nggak apa-apa, pilih aja salah satu. Atau dipersingkat lebih simpel juga bisa. Kayak, that is the news for today, Syafa, and have a nice day. Kita juga bisa. That's simple. Dibikin short, bikin panjang juga apa. Sambil baca nggak apa-apa. Bukan ngafalin, karena kita pendek aja nggak apa-apa. Gitu. Oke? Berani? Siap? Bismillah. Bismillah. Oke. Kita buka dengan bismillah. Yuk. Oke. Hello and good afternoon from the Studio 91 newsroom at Polines TV News, giving you the latest and the most incredible news from today. For today, message about the world ocean plastic crisis have created a museum made entirely from plastic to convince people to rethink their habits and say no to single-use bags and bottles. The outdoor exhibition in the town of Gresik in East Java took 3 months to assemble and is made up of more than 300 plastic waste items, from bottles and bags to sachets and straws, all collected from polluted rivers and beaches. That's all from me. Thank you. Oke, great. Closing-nya jadi singkat dan ala Syafa banget ya. That's all from me. Thank you. But that is totally okay. Opening-nya great, bagus. Langsung maksudnya high pitch gitu ya, langsung grab your audience attention. That is actually good. Jadi poin positifnya dari Syafa aku notice adalah itu tadi. Jadi vibe di awal itu harus sudah bisa nge-grab attention si audience. Gitu. Good job, Syafa. Oke. Thank you, Kak. Sama-sama. Gimana rasanya? Ternyata baca berita juga dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak ya? Bismillah kayaknya. Gak tahu.
Karena kadang kalau newscasting ini banyak yang kayak, ah kan paling cuma baca doang, gampang. Sebenarnya susah-susah gampang ya. Jadi enaknya adalah nggak kayak lomba-lomba lainnya yang kita harus ngapal dari jauh-jauh hari ya. Kayak misalkan speech, itu speech kayak satu lomba tuh kita harus bikin 5 teks dan dihafalkan dari jauh-jauh hari, storytelling apalagi ya kan, debate harus banyak baca ini itu. Newscasting sebenarnya kuncinya ada di opening dan closing. Oh Selebihnya iya, improvisasi kayak nah gitu. Jadi itu kita jadi sebenarnya gimana? eh emang enaknya tuh newscasting tuh baca, nggak harus ngapalin sebenarnya gitu. Yes, betul banget. Enaknya kita tinggal baca, bener, tinggal baca aja gitu. Cuman tantangannya adalah ketika ada hal-hal yang harus kita improve, ada jadi newscasting tuh kayak kejadiannya cepet banget gitu. Kadang ada ini, ada itu, kita harus harus siap, harus sigap gitu. Dalam waktu yang cepat, harus bisa berpikir cepat gitu. Cuman mostly ya itu tantangannya tadi. How we could deliver the news to our audience gitu. Oke, mungkin satu lagi deh. Satu lagi biar afdol. Tiga gitu kan. Siapa lagi yang mau coba nih? Mumpung di Mau nyoba Kak? sini. Mau Oke. nyoba? Oke, kaget. Oke, mangga. Langsung ya? Yes. Hello viewers and good evening. Today of 13 October and I am Kakek Wijaya Amartadasi from Polinas TV News. We hope our viewer will be still happy whenever you are, and we are bringing you a latest story that occurs today. The computer chip shortages, epic port congestion, and lack of truck drivers make all of the world's delicate supply chain is slowing down. It is jacking the price up, plus slow the economic recovery down, and also Moody's Analytics say it will be worsen before get any more better. And that is the latest actual and informational news from us. I am Kakak Wicaya Omar Tatashi from Polnes TV presenting the news for today. Thank you for watching. Wish you all have a great day. Dah. Wis, mantep. Aku notice kaget ini ya. That was actually very good. Um, intonasinya sangat-sangat newscaster banget sih jujur. Kamu sering nonton berita? Kalau itu biasanya lihat apa namanya yang acara apa namanya presenter yang kalau mungkin kakak tahu yang semacam Top Gear itu yang dari BBC. Oh, oke 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 Ya oke. sering lihat itu sih jadi ya kan ada juga membawakan anunya sih. Mungkin Mm-mm, dari situ sih mungkin. mm-mm. Nah, jadi ketahuan banget kalau orang sering sering nonton berita atau sering dengar orang baca berita itu bisa apa ya ibaratnya mengcopy, mengimitate the tone, the apa ya, speed, uh, sometimes logat kayak gitu. Kaget ini aku acungin jempol, intonasinya pas bagus banget. Oke, terus tadi openingnya juga udah dimodifikasi jadi ala kaget gitu ya. Hello viewers, jadi manggil audiensnya viewers, bisa juga kadang folks atau apa misalkan hi good people kayak gitu. Kalau tadi kalian pakai viewers terus udah dimodif sendiri bagus. Closingnya juga cukup singkat, padat dan jelas maksudnya gitu kan ya. Oke, great. Tapi aku notes tadi emang paling 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 apa ya ketara gitu si intonasinya itu sih. Good job. Jadi mungkin tips buat teman-teman kalau misalkan biar intonasinya bisa semakin newscaster like, bisa mirip dengan newscaster ya perbanyaklah kalian perbanyaklah kita dengerin atau nonton berita kayak gitu. Karena ntar kita lama-lama bisa ngopi sendiri gitu. Gitu. Okay, thank you so much, Kaget. That was actually very, very good. Okay, mungkin teman-teman ada yang mau coba lagi? Sebelum kita mengakhiri, udah mulai jam 9 nih. Ada yang mau coba? Nggak ada? Atau ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Boleh. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya?
udah jelas semua gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih itu sih gambaran gimana how to begin untuk memulai latihan newscasting. Itu kayak gitu. Pertama kita penting banget harus punya opening, harus punya sorry, harus punya opening, harus punya closing sendiri. Dan itu bisa kalian sesuaikan kalau misalkan tadi kalian ngerasa kurang nyaman ngomongnya, kayak atau mungkin terlalu lama, terlalu singkat, itu bisa kalian modif sendiri. Kayak kaget tadi dia udah nge-modif sendiri. Terus juga kadang kalau dalam hal kompetisi itu kita biasa sesuaiin sama durasi waktu yang kita punya gitu. Jadi kadang kalau aku dan teman-teman newscaster lainnya kita punya beberapa versi opening gitu. Ada versi pendek, ada versi panjang. Lebih seringnya closing sih yang ada versi pendek, versi panjang. Karena kadang kita kan nggak bisa ngepasin nih baca berita itu bakal berapa lama. Karena ngikutin prompter juga kadang. Nah, kalau misalkan sisa waktunya tinggal 5 detik, kan nggak mungkin ya kita udah nyiapin closing segitu bagus panjang, tapi waktu tinggal 5 detik ketimbang kita baca kecepatan dan beleberan, mending kita pakai versi yang lebih pendek. Kayak gitu, salah satu tipsnya. Ya itu. Terus kalau masalah teks, itu tergantung lombanya juga. Kadang kita disediain di prompter, yang berarti kita nggak punya pilihan lain selain baca apa yang ada, gitu kan. Yang bisa kita bikin beda, yang bisa bikin kita lebih unggul dari yang lainnya itu mungkin ini sih, yaitu di opening, closing, dan bridging. Bridging itu juga penting. Jadi how we move to one to another news items kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya mungkin? Nggak ada? Izin bertanya, Kak. Oke, dengan siapa di mana? Kayak kuis aja nih. Siapa nih yang tanya? Neza, Kak. Neza. Oke, Neza, hai. Kalau misalnya di opening sama penutup lines-nya itu kayak nggak ada kayak susunannya ada yang kurang gitu loh. Misalnya nggak ada jargon atau nggak ada CA itu boleh nggak sih, Kak? Boleh, itu jadi kalau masalah opening dan closing itu kontennya apa, itu benar-benar terserah sama kita. Tapi gimana caranya kita membuat opening kita unik, beda dari lainnya, atau apa ya, dibikin punya kita, we have to own our own lines gitu. Jadi linesnya jadi milik kita sendiri. Jadi kalau dalam kompetisi kayak NPO gitu, mereka nggak akan nilai kontennya, nggak ada tanggalnya nih, nggak ada nama studionya nih, enggak. Itu terserah sama kita. Mungkin ini, kadang nama berita itu kita boleh nyiapin sendiri, tapi pernah juga pihak lombanya itu pengen yang disebutin nama mereka gitu. Kayak contohnya, waktu aku lomba pertama kali, NPO pertama kali itu di Bandung, apes banget. Padahal gue udah siapin gitu kan nama berita ya gitu kan, Fox, Morning News, whatever kayak gitu. Terus tiba-tiba hari H di pagi hari si panitia minta, Kak nanti nama beritanya ini ya. Lah Mbak, jadi ternyata mereka minta si nama beritanya itu sesuai sama nama institusi mereka gitu. Jadi yang udah nempel di lidah nih nama beritanya tiba-tiba harus dirubah. Nah, itu kadang-kadang yang request tertentu dari pihak penyelenggara lomba yang harus kita hadapi gitu. Jadi tantangan juga untuk improve di saat detik-detik terakhir gitu. Kayak gitu. Cuman kalau dari konten nggak ada aturan khusus harus nyebut apa gitu, nggak. Terserah kita gitu. Senyamannya kita. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Yes, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Kak, izin tanya. Oke, siapa nih? Kak Adel tuh biasanya latihannya berarti pakai prompter, Kak. Soalnya kadang kan kalau Aida, pakai prompter tuh suka nggak pas gitu loh, Kak. Ya, nah prompter ini juga tricky banget. Tadi aku sebenarnya pengen pakai prompter kebetulan, tapi nggak sempat nyiapinnya. But ya anyway, mungkin di lain kesempatan kita bisa pakai prompter. Jadi kalau prompter itu gini, kalau misalkan dari pihak lomba yang udah nyiapin prompter itu
kita udah nggak bisa ngapain, kita udah lepas tangan itu, udah wallahu alam gitu lah ibaratnya. Speednya otomatis kita harus ngikutin si prompter gitu kan. Nah, PR-nya adalah kadang prompter ini kita deg-degan, wah takut nggak kekejar nih kan, kita baca udah cepet gitu, ternyata prompternya lambat. Itu aku pernah ngalamin sih. Jadi kalian tahu prompter kan ya, yang teks berjalan gitu. Nah, aku pernah saking nervousnya, biasa kalau kita nervous itu kita ngomongnya pasti cepat. Jadi kayak Eminem gitu, cepat banget. Nah, aku udah baca sampai bawah sini, ternyata si prompter jalannya lambat banget. Jadi aku harus apa namanya kayak stop agak lama, nungguin si kalimatnya tuh naik. Itu agak PR sih. Jadi waktu itu aku ngatasinnya adalah aku bikin kalimat lain yang ada di prompter kayak ya udah ngaco aja gitu. Ketimbang aku diem nggak bisa baca apa-apa karena udah sampai bawah nih kalimatnya belum keluar. Atau kadang kita justru kelambatan gitu kan. Kalimatnya udah mau habis belum kebaca. Kayak gitu. Nah, itu yang nggak PR. Kalau misalkan itu prompternya udah dari si penyelenggara lomba. Nah, kalau kemarin ini sempat NPO tahun ini kan kita online, nggak apa namanya, nggak datang langsung di tempat gitu kan. Jadi dari kampus masing-masing. Nah, itu prompternya kita sendiri yang nyeting. Nah, ini agak PR juga. Jadi kita harus tahu kita speed-nya seberapa, teksnya besar kecil fontnya seberapa, itu kita ngatur sendiri. Nah, untuk bisa cari yang pas aja itu juga butuh waktu. Jadi perlu latihan berulang-ulang sampai kita ketemu speed, ukuran font yang tepat. Kayak gitu. Kalian kalau mau coba baca berita pakai prompter itu bisa di aku lupa nama website apa. Cuman kalian googling aja prompter online gitu, ntar pasti ada prompter gitu. Begitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Boleh seputar lomba atau seputar public speaking juga boleh. Seputar bahasa Inggris juga boleh. Anything. Kak, mau nanya dong. Oke, siapa nih? Armera Safa. Oke, Armari Syafa, mangga. Boleh nggak Kak kayak contohin closingnya Kakak yang versi pendek sama yang versi panjang, kata Kakak kan udah nyiapin 2 gitu. Oke. Kalau aku itu closing aku sih yang biasanya 2 versi. Kalau versi panjangnya gini. Bentar. Aku buka dulu, udah agak lupa juga nih masalahnya. Kalau versi panjang kayak gini kalau salah misalkan. And that marks the end of our news today. You can also watch our latest update on www.polinestv.com/update. Thank you for watching and have a great day. Jadi aku panjangnya ada jangan lupa buka website kita di sini kayak gitu untuk melihat update selanjutnya gitu. Itu versi panjangnya kayak gitu. Itu kurang lebih 5 to 7 seconds, I think. Kayak gitu. Kalau versi pendeknya kayak gini. 1 second. Aku ingat-ingat dulu ya. And that's the no. And that's the end of our news today. Thank you so much for watching and have a great day. Gitu. Jadi tinggal diilangin aja si call to action or jargon or whatever itu diilangin aja. Kayak gitu. Karena kadang waktu tinggal 3 detik gitu kan, terus beritanya nggak habis-habis gitu kan, langsung that's the end of our news today. Thank you so much for watching. Have a great day. Gitu kalau aku. Itu kalau opening aku selalu panjang sih kayaknya karena kan nggak keburu waktu gitu ya. Jadi aku 2 versinya itu sih. Begitu. Oh ya, terus kadang closing ada juga ini sih, kayak kita mau menuju segmen selanjutnya tapi ada break-nya dulu kayak misalkan habis ini ada pesan-pesan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, itu juga closing-nya cukup singkat. Kayak misalkan coming up next weather forecast for today after the commercial break. Stay tuned. Kayak gitu. Jadi ada juga tipe closing yang bukan penutup acara tapi mau ganti segmen setelah iklan gitu. Kayak gitu juga ada. Seperti itu sih kalau versi-versi closing aku. Gitu. Jadi itu bisa disesuaikan aja. Itu strategi sih sebenarnya. Jadi I don't think kayak nggak semua peserta kayak gitu. Cuman itu salah satu strategiku gitu sih. Gitu. Oke, ada yang lagi pertanyaan lain?
Please give me questions. I love questions. Karena waktu itu aku berdasarkan pengalaman sih, aku pernah final itu aku hampir lupa closing, jadi aku setelah saat itu langsung sadar gitu betapa pentingnya closing, harus benar-benar kayak tak langsung bisa, gitu. Harus bisa langsung sebutin closingnya. Sama-sama, Syafa. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Mumpung kita ngobrol-ngobrol di sini. Anything, boleh tanya anything. Boleh newscast, boleh tentang mungkin yang kalian pengen belajar bahasa Inggris atau kompetisi-kompetisi lainnya juga boleh. Kalau aku tahu sih, boleh. Karena jujur sebelumnya aku ikut newscast tuh ya baru di Polines ini sih. Sebelumnya ya kayak lomba-lomba pada umumnya paling speech, storytelling, spelling bee. Itu paling asik sih, spelling bee, lomba mengeja. Kak, tips biar skor TOEIC tinggi gimana, Kak? Oke. TOEIC. Kalau boleh jujur, itu TOEIC aku ambil kapan ya? Semester 7 kayaknya. Semester 7, semester 6. Kalau aku, jadi sebelum jadi aku ngajar bahasa Inggris juga. Tapi sebelum aku ngajar bahasa Inggris itu aku sama sekali nggak tahu tentang grammar. Kayak present tense, simple present tense kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau pengen biar bisa nilainya tinggi, you don't have to ngafalin setiap nama grammar atau ngafalin vocab ini itu. Kalau menurut aku ini sih, perbanyak reference, perbanyak nonton atau membiasakan diri dengan conversation in English gitu. Karena kalau aku jujur sebelum ngajar pun bisanya karena aku kayak misalkan ngeliat sebuah kalimat, oh ini rasanya make sense gitu. Ini rasanya make sense. Jadi pakai feeling, jujur pakai feeling. Aku nggak tahu grammarnya itu apa, nggak tahu nih aturannya benar atau salah. Tapi yang kerasa, oh this feels right. Ini kerasanya benar gitu. Jadi aku lebih sering kayak sering nonton film, sering nonton TV shows sih biasanya. Itu yang pakai bahasa Inggris ketimbang ngafalin. Cuman kalau kalian tipenya suka yang ngafalin gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman itu karena aku kalau ngafalin jujur nggak bisa gitu. Kemarin jadi bisa tahu tentang grammar karena tuntutan pekerjaan itu sih. Jadi sebelum itu nggak tahu grammar. Jadi biasakan diri aja dengan mungkin dari film-film atau lagu atau acara TV gitu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Kita ngobrol-ngobrol aja guys. Kalian kepo tentang apa? Boleh. Kita tentang di Polines, kalau magang gimana Kak? Atau apa. Agak out of topic banget ya, cuman that's fine. Sama-sama, Talita. Jadi kan kalau bisa di Polines ini manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang dikasih Polines. Karena kayak misalkan lomba NPIO deh, nggak semua kampus ngasih fasilitas kayak pelatihan gitu. Misalkan waktu dulu aku NPIO dikasih pelatihan sama Polines, dikasih mentor sama Mbak Hani dulu. Aku kayak sebulan lebih lah latihan sama dia gitu. Dan aku ngobrol-ngobrol sama dari delegate dari politeknik lain, bahkan mereka ya udah cuma mandiri aja gitu sendiri, kayak dilepas kayak ayam dilepas gitu, terserah mereka latihan sendiri gitu. Nggak semuanya ngasih fasilitas kayak Polines, jadi manfaatkanlah apa yang dikasih Polines gitu. Karena dari pengalaman kalian ikut lomba, ikut kegiatan-kegiatan gitu bakal manfaat banget sih bagi kalian nanti kalau udah daftar-daftar kerja gitu kan. Gitu. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin teman-teman di sini kalau ada yang malu gitu kan, mau tanya-tanya, boleh yang mungkin baru kepikiran pertanyaan nanti, you guys can reach me on my socials. Kelihatan nggak sih?
Kelihatan nggak? You can reach me on my socials on Instagram @adelpatel_ atau connect with me on my LinkedIn Adelia Elita Putri. Gitu aja mungkin dari aku. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih buat semua teman-teman di sini yang sudah hadir, udah mau sharing-sharing bareng, latihan bareng. Mudah-mudahan kalian semua bisa di Polynest semakin berprestasi, membawa nama harum Polynest Jaya. Yeah, and good luck for you all for the next journey ahead. Yang mau semester akhir, udah mau skripsian, atau yang masih maba-maba unyu-unyu, masih bingung mau ngapain di Polynest atau merasa salah masuk kampus, please jangan ngerasa salah masuk kampus. Polynest itu it's a good place to learn and to grow. So much room to grow. Gitu aja sih dari aku. Aku kembalikan ke Aida. Oke, thanks banget Kak Adel. Maaf. Thanks banget Kak Adel udah mau sharing sama kita 2 hari ini, udah mau berbagi pengalamannya yang banyak banget, udah mau berbagi ilmunya juga. Semoga kita bisa nyusul Kak Adel punya prestasi yang banyak banget, keren banget. Amin. Harus lebih dari aku lah. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari training kelas hari ini. Kita foto dulu. Oke. Demen foto-foto kita ya. Mau nyoba immersive view nggak, Kak? Oke, boleh. Oh, yang kayak kemarin yang kayak... Kok aku di depan? Wow, lucu sekali. Yuk. 1, 2, 3. Teman-teman yang belum on cam, bisa on cam yuk, bentar aja. Biar nggak kayak rasa kosong gitu kan. Biar siswanya nggak goib gitu. Kok ada yang bulat gitu ya, Kak? Nggak tahu nih. Aku kok kayak gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Yeay, terima kasih semuanya. Kasih, Mbak. Mbak. Besok kelas, besok kuliah. Makasih loh, Kak. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat sih buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Yes. Pasti, Kak. Thanks, Kak. Mungkin sekian. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya atau mungkin yang jam segini mau istirahat, silahkan istirahat. Besok masih kuliah. Kak Adel juga mungkin besok kerja ya, Kak. Oh iya. Oke, aku tutup. Sekian. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih juga Esa. Thank you. Thank you. Kalian Terima kasih, semua. Kak. Matur suwun. Polynest Jaya. Hidup mahasiswa. Terima kasih, Kak. Oh ini.